Perkenalkan, nama saya Putri Puji Lestari, mahasiswa IAIN Surakarta dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas 4C. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program maupun stimulus dalam perkembangan anak, yaitu mengenai perilaku prososial anak usia 5-6 tahun. Pendidikan anak usia dini sendiri merupakan pendidikan yang fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai simulasi bermakna yang diberikan sejak dini. Pemberian stimulus sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional maupun seni. Kemudian, perilaku prososial sendiri merupakan perilaku positif yang menguntungkan, bermanfaat, atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik yang dapat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan hadiah. Perilaku prososial ini perlu dikembangkan sejak anak usia dini, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Bab 3 Pasal 50 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pendidikan diarahkan pada kemampuan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal. Kemudian, dalam usia sejak dini inilah perlu ditanamkan perilaku prososial seperti menolong, membantu, berbagi, berempati, sopan santun, dan perilaku positif lainnya untuk kehidupan anak selanjutnya agar anak dapat berperilaku baik dan dapat diterima di masyarakat secara baik. Perilaku prososial anak dapat berkembang dan berubah seiring dengan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang tahapan perkembangan perilaku prososial anak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan stimulasi kepada anak sehingga perilaku prososial yang dimiliki anak pun dapat berkembang secara optimal. Pemberian stimulasi yang diberikan oleh guru bisa menggunakan berbagai metode. Dalam hal ini, saya mengambil 3 metode, yaitu metode pembiasaan, metode bercerita, dan metode bermain. Metode pembiasaan sendiri merupakan salah satu metode pendidik yang sangat penting terutama pada anak-anak. Mereka belum paham tentang apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Mereka perlu dibiasakan untuk berbuat baik, saling menolong sesama teman, dan hal-hal positif lainnya. Tujuan metode ini adalah untuk melatih serta membiasakan anak didik secara konsisten dan kontinu dengan sebuah tujuan sehingga benar-benar tertanam pada diri anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan di kemudian hari. Seperti contoh, kita membiasakan anak untuk saling menolong terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita juga dapat memberikan contoh, misal kepada anak untuk saling berbagi kepada orang yang sedang membutuhkan. Semisal ada salah satu anak yang mempunyai barang dan anak yang lainnya tidak mempunyai barang, sehingga anak yang mempunyai barang ini dapat memberikan atau dapat berbagi kepada anak yang tidak mempunyai barang tersebut. Kemudian metode bercerita. Metode bercerita merupakan penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak untuk peserta didik di sekolahnya. Oleh karena itu, materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya hubungan erat dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tujuan dari metode bercerita ini agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan anak lain. Kemudian anak dapat bertanya apa yang disampaikan apabila tidak memahaminya. Kemudian anak dapat menjawab pertanyaan, dan yang terakhir anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakan secara hikmah, dan isi cerita dapat dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan,
dan diceritakan kembali kepada orang lain. Dalam hal ini, semisal kita memberi contoh, kita memberikan cerita tentang perilaku yang baik kepada anak. Kemudian kita juga memberikan contoh secara langsung sehingga anak dapat menirunya dan melihat secara langsung, sehingga anak dapat mempraktekannya sendiri di kehidupan masyarakat. Kemudian metode bermain. Kegiatan bermain ini dapat mengeksplorasi segala minat dan bakat yang dimiliki anak. Bermain dilakukan untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, kemampuan berekspresi, kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman, dan kreativitas. Bermain untuk anak usia dini tidak memperdulikan hasil akhir dari permainan tersebut. Akan tetapi, yang lebih penting di sini adalah proses bermain itu sendiri. Bagaimana anak dilatih untuk berpikir, bersosialisasi dengan temannya, sabar, dan lain-lainnya. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bermain merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan bermain, anak dapat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, rintangan-rintangan yang menuntut anak menyelesaikan visi misi dari permainan tersebut. Kemudian kegiatan bermain semua panca indera anak usia dini seharusnya dapat berfungsi dengan optimal sehingga dapat merangsang kemampuan penalarannya. Peran guru dalam menciptakan permainan yang edukatif sangat diperlukan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak yang belum terstimulasi. Sebagai contoh, anak di desa saya mengalami perilaku prososial yang rendah. Anak tersebut tidak mau mengerjakan sesuatu kegiatan yang bersifat kelompok. Kemudian anak tersebut juga masih suka mengganggu temannya yang sedang bermain. Terus anak tersebut juga tidak mau berbagi bekal kepada temannya ketika di lingkungan sekolah. Dengan adanya permasalahan ini, perlu diterapkan permainan tradisional di lingkungan anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sudah mulai terlupakan. Permainan tradisional sendiri merupakan cara paling utama bagi perkembangan kemampuan sosial emosional anak, terutama dalam mengembangkan perilaku prososial dengan teman sebayanya. Anak usia dini, usia 5-6 tahun pada dasarnya secara alamiah senang bermain dan justru tidak terlalu menyukai hal yang sistematis. Anak lebih bisa bersosial sesama teman dan lebih mudah bersikap empati apabila semua yang diarahkan oleh guru dengan menggunakan cara bermain. Sebagai contoh, dengan permainan tradisional bakia. Nah, dalam permainan tradisional bakia ini dapat mengembangkan segala aspek perkembangan pada anak. Dalam perilaku prososial ini, anak dapat saling menolong, terus dapat menghargai keputusan temannya ketika anak ini dalam mengambil salah satu langkah untuk memulai kegiatan tersebut. Kemudian dalam permainan ini juga dapat mengembangkan sikap toleransi anak kepada teman-temannya. Terus dalam hal ini juga dapat mengembangkan kerjasama anak yang satu terhadap anak yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai program maupun stimulasi dalam perkembangan anak, yaitu mengenai perilaku prososial anak usia dini usia 5-6 tahun. Apabila penjelasan saya atau kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.